2, 3. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Ayu di channel Yu Channel. Yes. Dan pada video kali ini Ayu bakalan ditemanin sama Pak Dery. Iya, betul teman-teman. Saya Dery dari Musik Auto Vlog. Betul, dan pada video kali ini kita bakalan memperlihatkan wajah baru, bukan wajah sih, tipe baru dari Wuling Cloud EV NIK 2025. Betul teman-teman, dan ini versi yang lebih terjangkau ya, atau versi lebih ekonomis lah daripada yang Pro-nya. Itu dia. Nah, kebetulan berarti untuk tahun 2025 ini Cloud memiliki 2 tipe ya. Betul. Yang pertama itu sama dengan tipe yang NIK 2025. Betul. NIK 2024, tapi untuk NIK 2025 ini ada 2 varian. Ada 2 varian sekarang. Betul, ada 2 varian. Yang pertama yaitu Wuling Cloud EV Pro. Betul. Dengan fitur sama seperti NIK 2024. Sama persis sama yang NIK 2024 fiturnya, cuman bedanya yang casan DC-nya sudah CCS2, Mbak Ayu. Nah, itu dia. Jadi untuk pembaruan dari Cloud EV NIK 2025 ini untuk tipe Pro maupun Lite itu pengecasannya sudah menggunakan CCS2. Betul, teman-teman. Jadi teman-teman udah nggak ada alasan nih ya. Betul. Selama ini kan alasannya Mbak Wuling itu berbeda pengecasannya. Betul. Tapi sudah kita upgrade untuk NIK 2025 ini menjadi pengecasannya CCS2 gitu. Yes, betul. Nah, jadi teman-teman kita bakalan fokus ke tipe yang lainnya. Betul. Karena kebetulan juga kita belum pernah review mungkin ya Pak ya. Betul, belum pernah review dan emang sedikit susah buat displaynya ya, karena banyaknya Pro displaynya. Itu dia. Makanya mumpung si display ini masih ada di dealer kita, belum dikirim ke rumah konsumen, langsung aja kita kepoin. Betul. Gimana sih perbedaan antara Pro dan Lite-nya tuh apa aja sih interiornya? Langsung aja kita ke video selanjutnya. Betul. Halo guys, jadi aku udah ada di dalam kabin Wuling Cloud EV Lite NIK 2025. Nah, sebelum kita ke perbedaan dari Lite dan juga Pro, kita nyalain dulu ya guys. Oke. Tinggal diinjak rem aja, dia otomatis ready, dan AC-nya pun udah langsung nyala. Oke teman-teman, jadi ini adalah Wuling Cloud EV Lite NIK 2025. Nah, untuk perbedaannya apa aja sih sama tipe yang Pro? Kita mulai dari yang terlihat dulu ya. Ini dia. Kalau kalian perhatiin, ini untuk tipe Lite ini tentu ada pengurangan ya, karena untuk Lite ini memang harganya pun jauh lebih murah. Jadi ada pengurangan di bagian head unitnya, yang dimana kalau untuk tipe Pro itu head unitnya itu sebesar 16 inch. Tapi untuk di tipe Lite ini itu sebesar 10 inch teman-teman. Nah, selain itu juga untuk di bagian setir tidak ada bedanya, dia masih sama, dapat kulit juga yang sudah ada jahitannya seperti ini. Ini masih oke ya, tidak ada perubahan dari di bagian setirnya. Tapi ini teman-teman, yang terlihat lagi adalah di bagian joknya nih teman-teman. Jadi untuk tipe Lite ini ada perubahan. Yang sebelumnya itu joknya itu kulit, yang dimana kulitnya itu juga ada bubble-nya ya, atau berbentuk bubble, karena memang lebih terlihat seperti awan. Tapi untuk di tipe Lite ini itu ada perubahan di bagian joknya, yang dimana joknya ini masih menggunakan bahan fabric. Tapi untuk bahan fabricnya ini bukan bahan fabric yang biasa ya, dia masih tetap ada motifnya seperti ini, dan juga masih ada jahitannya seperti ini nih teman. Jadi bukan yang fabric banget kayak mobil murahan gitu, enggak. Dia walaupun fabric tapi sudah didesain dan sudah ada motifnya seperti ini. Nah, kalau untuk di bagian ini masih sama ya teman-teman. Armrest juga ininya masih sama nih, masih ada soft touch-nya. Di bagian kepala juga dia sudah kulit ya. Kalau untuk di bagian kepalanya empat-empatnya udah kulit. Dan juga nih teman-teman, yang membedakan di bagian fitur yang tidak terlihat dari dari Cloud EV Lite ke Pro itu adalah kamera 360. Jadi untuk tipe Lite ini tidak ada kamera 360 derajat dan tidak ada fitur ADAS-nya teman-teman. Jadi itu perbedaan dari Wuling Cloud EV Lite. Nah, kita lanjut ke bagian belakang, apa sih perbedaannya? Yuk. Oke guys.
Oke, aku udah ada di bagian baris kedua dari Wuling Cloud EV Light. Nah, kalau untuk dimensi dan untuk luas, panjang dan tinggi dari mobil Cloud EV Light ini tidak ada perubahan ya untuk nuansa, untuk dimensi itu tetap sama ya teman-teman. Yang membedakan memang hanya ada pengurangan dari fiturnya aja. Nah, ini di bagian baris keduanya ya. Kalau waktu di Cloud EV itu dia ada armrestnya, terus juga ada tempat buat minum, tempat cupnya gitu di bagian tengah. Kalau di Cloud EV ini itu sudah dihilangkan dan benar-benar pure kulit apa ini? Fabric. Ini pure fabric ya teman-teman. Cuman fabricnya ini masih fabric keren. Dan juga nih teman-teman, untuk di Cloud EV Light ini pengaturan pengaturan joknya itu masih manual, yang dimana di bagian pengemudi maupun di bagian penumpang depan dan belakang itu kita masih manual. Jadi harus ditarik-tarik kayak gini nih teman-teman. Aduh. Sorry. Nanti ini harus sakit banget ditampol. Pokoknya teman-teman nanti aku liatin ya sama kalian. Dan di sini juga ada barang-barang atau hadiah-hadiah saat pengiriman dari Ferry. Nih di sini udah ada pengecasan tuh. Pengecasannya ini sudah menggunakan CCS tuh ya teman-teman. Jadi dia berbeda dengan NIK 2024 nih. Di sininya juga sudah ada pengecasannya, pokoknya intinya beda nih teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian di depan ya. Nanti aku tunjukin pengecasannya dan juga pengaturan untuk di bagian joknya. Oke guys, jadi kalau untuk bagian ini ya tidak ada bedanya ya. Untuk eksteriornya tidak ada bedanya, bahkan ini pun sama, masih sama ya. Untuk velgnya masih sama. Yang beda adalah ini nih. Nah, untuk di bagian pengaturan joknya nih teman-teman, kursinya. Jadi untuk di tipe Light ini dia masih manual, sedangkan di Pro itu sudah elektrik ya. Jadi tinggal diklik-klik aja, dia udah bisa maju mundur. Nah, kalau untuk tipe Light ini dia masih manual, masih harus ditarik seperti ini nih teman-teman. Seperti yang kalian lihat tuh, masih ditarik. Di bagian pengemudi pun sama, dia masih manual ya. Dan untuk pengecasan nih, untuk pengecasan ini sudah menggunakan pengecasan CCS tuh, yang dimana kalian tidak perlu membutuhkan adapter ataupun bantuan pengecasan apapun. Kalian bakalan ngerasain nah, jadi teman-teman, kalaupun misalnya mobil ini kalian bawa ke luar kota, kalian tidak perlu membawa adapter. Bahkan di rest area, kalaupun teman-teman istirahat di rest area saat keluar kota, kalian bisa langsung pengecasan menggunakan DC tipe apapun ya, tipe CCS tuh manapun. Mau misalnya kalian pengecasan di Hyundai, di BYD, itu tetap bisa, karena untuk pengecasannya kita sudah bisa menyesuaikan dan menyamakan dengan CCS tuh teman-teman. Oke, ini nih, ini DC-nya, ini ya tipe AC-nya. Tuh. Oke teman-teman, jadi kita lanjut aja ke programnya dan juga ke harga on road-nya berapa, programnya seperti apa, dan promo kreditnya seperti apa. Udah pencet. Satu, dua. Nah guys, yes. Jadi kita udah memperlihatkan tadi walaupun fitur-fiturnya agak ya sedikit nggak jelas ya, karena panas banget. Minimal sedikit sedikit review lah ya. Betul, interior sedikit seperti review apa, fitur perbedaannya apa, tadi Mbak Ayi sudah menjelaskan. Betul, itu dia teman-teman. Mungkin kita langsung masuk ke hitungan-hitungan harga dan itu kredit Mbak Ayu. Boleh banget dong. Oke Pak Dery, kebetulan nih karena ini adalah tipe Light atau ada pengurangan dari fitur Cloud EV Pro, harga on the road dari Coba pakai dada lagi. Oke. Nah, jadi Nah,
untuk harga Android Jakarta Iya. Wuling Cloud EV tipe Lite ini berapa nih Pak Dery? Oke, harga on the road Jakarta itu dibanderol dengan harga 415 juta saja. Tapi teman-teman gak usah khawatir karena kita itu sudah ada pabrikan di Indonesia dan tentunya akan mendapatkan subsidi PPN seperti itu. Dan tentunya masih ada juga diskon dealer. Jadi kalau teman-teman beli cash itu teman-teman cukup bayarnya 365 juta saja Mbak Ayu. Nah, Seperti itu dia teman-teman. Jadi dari harga Android Jakarta di Betul. 415 juta, Yes. untuk harga cashnya setelah dipotong diskon dan subsidi menjadi Betul. 365 juta Betul. aja. Dan kalau teman-teman misalkan mau nego dikit-dikit tipis, japri kita berdua lah. Itu dia. Dan program buat teman-teman yang pembelian cash, Betul. kalian akan dapetin free asuransi ori selama 1 tahun. Yes, betul. Jadi kalian udah nggak perlu lagi asuransiin mobil Betul. baru kalian. Betul, Itu langsung teman-teman. include teman-teman ketika Yes. kalian membeli dengan cara pembelian cash. Betul. Nah, kalau untuk kreditnya nih Pak Dery, ada Yes. program apa aja nih Pak? Nah, ini menarik sekali teman-teman. Kita masih ada program DP minim, rate bunga spesial, dan ada juga bunga 0% dengan tenor 1 tahun. Betul. Dan tentunya masih ada program cash bertahap, dan masih ada lagi tenor panjang 6 dan 7 tahun khusus PNS dan BUMN Mbak Ayu. Nah, itu dia. Jadi untuk programnya kita banyak banget. Banyak Itu banget. menyesuaikan aja dengan budget yang teman-teman Betul. punya. Dan saya sudah buatkan sedikit simulasi kredit Boleh, ya. boleh banget, boleh banget. Yang DP minim itu teman-teman bisa banget nih Mbak Ayu, DP cukup 5 juta, angsuran 8,9 jutaan di 5 tahun. Untuk DP minimnya cukup bayar DP di 5 juta, Betul. angsuran di 8,9, tenornya Di 5 selama 5 tahun. Itu untuk Itu program yang DP program DP minim. mini. Nah, selain itu ada opsi lain kan Betul, nih, tentunya Pak Dery? kita ada yang tadi kita bilang apa, bunga spesial atau spesial Rate bunga rate. spesial. Teman-teman cukup bayar DP-nya 59 juta, angsuran 6,5 jutaan di 5 tahun juga Mbak Ayu. Itu dia. Seperti itu. Untuk minimal, karena emang untuk rate bunga spesial ini kita ada DP minimnya nih ya. Betul, Ada pokoknya 25% up baru bisa dapat program spesial rate. nah itu dia. Dengan DP di Seperti itu. 59 juta, angsurannya di 6,5, tenornya selama 5 tahun. Betul, itu Dan worth it selain itu juga buat teman-teman yang mau ambil program bunga 0% juga boleh Yes, banget. boleh banget, pokoknya japri kita untuk detailnya. Itu dia. Untuk hitungan simulasi kredit kita fleksibel banget. Betul. Bisa menyesuaikan dengan budget yang kalian Betul, punya. kalau teman-teman punya budget 100, pokoknya Betul. japri kita berdua, kita hitungkan dengan spesial rate terbaik pokoknya. Itu dia. Nah, selain itu juga buat teman-teman yang mau test drive nih Pak Dery gimana? Betul, untuk test drive teman-teman bisa juga datang langsung ke dealer kita di Jalan RR Marta Dinata, Ciputat, Tangerang Selatan, atau kalau teman-teman nggak sempat mampir ke dealer Mbak Ayu, japri kita berdua Sherlock rumah teman-teman, nanti kita bawakan mobil test drive-nya seperti itu. Itu Tapi dia. teman-teman kalau mau SPK online, teman-teman misalkan sudah punya teman atau saudara yang sudah punya cloud, langsung aja SPK online di kita, tenang aja. Semua transaksi akan melalui rekening kantor, jadi insya Allah amanah seperti itu. Oh iya Mbak, satu lagi Mbak Ayu, tentunya masih ada program apa nih yang lifetime warranty, dan itu ada nggak cloud? Oh, itu dia. Nah, aku juga bakalan ngasih tahu Betul. nih sama teman-teman. Kenapa sih? Karena kan untuk tahun 2025 ini sudah banyak mobil listrik yang masuk ke Indonesia. Yes, Dan juga banyak banget. sudah banyak penduduk Indonesia yang sudah berani beralih ke mobil listrik. Betul. Cuma pertanyaannya, mobil listrik apa sih yang harus teman-teman beli? Nah, karena Betul. banyak banget ya. Oke sobat, karena ada sedikit kesalahan teknik, kita sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa bantu klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.